Dari arsitekturnya mungkin terlihat seolah-olah saya sedang berada di Inggris, tapi sebenarnya saya di Mumbai. Dulu kota ini bernama Bombay dan merupakan milik Inggris. Pada masa itu, kota ini adalah kota utama Inggris di Asia. Saat itu, di jalan-jalan ini hanya ditemui wajah-wajah berkulit putih. Sekarang, dari semua orang berkulit putih, hanya saya di sini. Kita semua membenci Inggris, dan itu tak bisa disangkal. Negara yang dulu dianggap sebagai burung emas dengan kekayaan yang luar biasa, direndahkan hingga ke titik di mana orang-orang mati kelaparan. Sekarang Mumbai adalah salah satu megapolitan terbesar di dunia. Populasinya mendekati 30 juta jiwa. Namun dulu, di tempat ini hanya ada air dan beberapa pulau nelayan. Bombay hanyalah salah satunya. Seiring waktu, pulau-pulau tersebut dihubungkan dengan tanggul dan sekarang di sini menjadi daratan, padat penduduk. Nyaris saja aku bisa keluar. Benar-benar kacau. Di sini memang terlalu banyak orang yang tinggal. Awalnya, Bombay dikuasai oleh Portugis yang kemudian memberikannya kepada Inggris. Orang Inggris membangun pelabuhan terbesar di sini, banyak pabrik, dan bahkan jalur kereta api pertama di India. Namun, masa lalu kolonial sangat membebani masyarakat India. Dan 30 tahun yang lalu, nama Eropa Bombay diganti menjadi Mumbai. Sekarang kota ini adalah ibu kota ekonomi India, tetapi penampilannya tidak terlalu menyenangkan. Aduh, tikus-tikusnya berkeliaran. Dulu anak perempuan di sini biasa dibunuh atau dibuang ke jalan. Masa lalu yang agung, teknologi modern, dan kemiskinan yang putus asa. Semua itu ada di satu tempat di India. Lihatlah. Bagaimana hujan turun. Di Mumbai, betapa besar perbedaan antara musim panas dan musim dingin, yaitu musim kering dan musim hujan. Jika pada April hanya turun setengah milimeter curah hujan, maka pada Juni sudah 504 milimeter. Jadi, hanya ada satu bulan di antara keduanya, tapi perbedaannya 1000 kali lipat. Inilah Mumbai dari pesawat. Beberapa kawasan terang, yang lain gelap gulita. Itu kawasan orang miskin. Bandara Mumbai yang sangat besar melayani 50 juta penumpang setiap tahun dan tampil sangat keren. Banyak orang India bermimpi untuk berfoto di sini dan terbang ke suatu tempat. Bahkan di sini Anda sudah bisa melihat banyak anjing liar dan alih-alih antrean mobil taksi. Di sini tuk-tuk berjejer 2 baris. Mereka juga sopir taksi dan bahkan memiliki seragam khusus. Pakaian mereka tampak sederhana, tapi orang India yang memakainya tampak ceria, tersenyum, dan melambaikan tangan ke kamera. Allah. Jika saya mengulurkan tangan, saya bisa menyentuh mobil-mobil yang melintas di samping tuk-tuk. Dan di sini, saya sudah keluar dari kereta yang penuh sesak. Saya nyaris tidak bisa keluar. Saya belum pernah melihat begitu banyak orang di satu tempat. Untung saya keluar tepat waktu. Kereta ini seperti terbakar. Orang-orang ada di mana-mana. Keluar dari kereta, pindah ke bus yang sama-sama penuh sesak. Jika naik ke tempat yang lebih tinggi, ujung kerumunan ini pun tak terlihat. Bahkan di langit pun ada orang. Lihat, satu pesawat penuh penumpang baru saja mendarat. Makan dengan suasana nyaman di sini tidak mungkin, dan orang-orang yang lapar terpaksa makan sambil berdiri di dekat dinding mana saja. Di sini memang terlalu banyak orang yang tinggal. Orang-orang tidak muat di ruang yang ada. Ini bukan trotoar. Saya berjalan tepat di tengah jalan, bersentuhan dengan mobil dan tuk-tuk yang lewat karena memang tidak ada jalan lain. Saya juga hanya berjalan melintasi persimpangan. Setiap tempat kosong di tanah langsung ditempati oleh para pedagang. Kebanyakan yang dijual makanan, ya, sayur dan buah di tanah kotor, dilalui orang, ya. Dan itu tak membuat ini sudah merupakan pusat Bombay lama. Dunia yang benar-benar berbeda, dan di sini bahkan ada derek khusus untuk moped. Kadang-kadang di sini rasanya seperti berada di London. Dulu di daerah ini bahkan di tempat umum ada zona khusus untuk orang kulit putih saja. Hotel ini adalah yang pertama yang khusus untuk orang Inggris.
sekarang sedang direnovasi karena sudah disetujui oleh UNESCO. Selain itu, perpustakaan yang baru saja kita lewati itu juga dibangun oleh seorang saudagar. Di sana ada ruang baca, di dalamnya ada semacam halaman kecil, dan di situ tumbuh berbagai jenis pohon palem. Sangat indah. Hampir semua di sini dibangun pada masa kolonial Inggris. Ini adalah Universitas Mumbai. Di sini ada gedung balai kota dan ini adalah stasiun utama Victoria. Namanya sama seperti stasiun utama di London dan diambil dari nama ratu. Namun sekarang orang India sudah mengganti namanya. Anda mungkin sudah bisa menebak sendiri, tapi ini adalah salah satu stasiun tersibuk di dunia. Setiap hari 3,5 juta orang melewati stasiun Victoria. Itu 15 kali lebih banyak dibandingkan stasiun Victoria di London. Jam di sana omong-omong juga mirip. Kalau melihat ke atas benar-benar seperti Inggris dalam film Harry Potter. Tapi kalau menunduk ke bawah langsung terasa di India. Menurutku Harry Potter pasti bakal tersesat di sini. Wah, benar-benar kacau. Jutaan orang benar-benar mengubah suasana kawasan Inggris yang elegan itu. Sebenarnya kehidupan di India berjalan lambat, tapi tidak di sini. Orang-orang India buru-buru pulang dari kantor dan di sepanjang jalan mereka selalu ditawari sesuatu untuk dibeli. Di sini misalnya ada yang memeras tebu. Aku dan Alina mencoba mengikuti gaya lokal dan berani menyeberang jalan di tempat yang tidak seharusnya. Nenek selalu menyeberang jalan seperti itu saja. Ayah menikmati di sini. Ya. Gerbang ini adalah simbol utama era kolonial. Inilah yang pertama kali dilihat orang Inggris saat tiba di India. Iya. Gerbang ini juga menjadi tempat terakhir di kota bagi orang Inggris yang terpaksa meninggalkan Bombay setelah runtuhnya rezim kolonial. Sekarang tempat ini jadi favorit di Mumbai untuk berfoto. Orang-orang juga suka duduk di sini. Aku rasa orang Inggris dulu tidak duduk di lantai seperti ini untuk bersantai. Menurutmu bagaimana? Sepertinya sih tidak. Dulu dari sini para tentara Inggris berangkat. Sekarang para turis India yang melakukannya. Di sini juga berdiri Hotel Indah Taj Mahal. Menurut legenda, seorang industrialis India bermarga tata membangun hotel ini karena marah pada orang Inggris yang tidak mengizinkannya masuk ke hotel khusus kulit putih. Hotel itu memang keren dan orang India membangunnya sesuai standar dunia, hampir tanpa campur tangan Inggris. Dan memang ada orang India yang sangat kaya. Mereka menghabiskan uang mereka di tempat-tempat milik Inggris. Nah, mereka pun membangun gedung-gedung indah ini. Gandhi, ketika berangkat ke London untuk belajar, dia punya tiket kelas 1. Itu adalah kisah klasik mereka. Oh, dan dia tidak diizinkan masuk ke gerbong karena dia bukan orang kulit putih. Lalu dia pergi ke Afrika, di mana orang Inggris juga menindas orang kulit hitam dan orang India di Afrika Selatan itu. Dengan begitu, rasa ketidakadilan itu menumpuk dalam dirinya dan dia menularkan rasa ketidakadilan itu ke seluruh India. Nama pemuda ini adalah Aditya. Dia adalah mahasiswa yang berpotensi dan sangat mencintai negaranya. Hari ini misalnya dia berjalan-jalan di sebuah kuil kuno dan merekam gambar-gambar ini. Kita semua tahu bahwa Inggris pernah menguasai India selama sekitar 200 tahun. Ini adalah babak sejarah yang terasa cukup mengganggu sekaligus membuat frustrasi. Ini adalah masa ketika kita menyaksikan revolusi industri, tetapi juga merupakan masa kemunduran. Negara yang dulunya dianggap sebagai burung emas dengan kekayaan melimpah, direndahkan hingga ke titik di mana orang-orang mati kelaparan. Bagian utamanya adalah wilayah Benggala, yang dulunya merupakan salah satu daerah terkaya dan paling makmur. Wilayah ini direndahkan sampai pada kondisi di mana kelaparan terjadi di sana. Yang paling terkenal adalah kelaparan besar di Benggala, di mana jutaan orang meninggal dunia karena kekurangan makanan. Saya akan mengatakan bahwa setiap orang memiliki pandangannya sendiri tentang sejarah kolonial di negara kita. Kita semua memiliki kebencian terhadap Inggris, dan itu tidak bisa disangkal. India dulu salah satu negara terkaya di dunia. Orang-orang tidak pernah kekurangan makanan. Namun saat Inggris pergi, orang-orang benar-benar mati kelaparan di tempat yang dulunya dihuni para bangsawan. Saya merasakan banyak kekecewaan dan kekesalan, bukan hanya karena kekejaman yang dilakukan oleh Inggris, tetapi juga karena para penguasa kita sendiri yang tidak mampu bertindak dengan benar pada saat itu. Para pejabat dan pihak berwenang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Rakyat kita menderita, sementara mereka yang melakukan kekejaman itu sudah tidak ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya menyalahkan siapapun atas hal ini.
Di setiap hotel, mereka pasti punya ember seperti ini. Menyeramkan membayangkan untuk apa itu digunakan. We take some water and then we clean. We take a left hand and then we clean with the Nah, left hand. gayung kecil ini memang sebenarnya untuk keperluan seperti itu. Sepanjang malam, tikus-tikus berlarian di langit-langit. Maksudnya dari sisi sana terdengar suara langkah-langkah telinga aku. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku membayangkan mereka menyerangku. Aku mendengarkan musik. Dan hanya dengan itu aku bisa tertidur. Tidak ada internet di kamar. Mengerikan, inilah Indiamu. Aku bangun berjalan mendekat kerumunan orang. Aku harus naik sini. Entah bagaimana. Udara di gerbong disegarkan kipas angin. Pintu terbuka. Pintu-pintu tidak pernah ditutup bahkan saat kereta melaju kencang. Orang-orang mengintip keluar. Aku juga ikut mengintip keluar. Rata-rata 7 orang tewas di rel kereta api Mumbai tiap hari. Sebagian terjatuh dari pintu terbuka. Yang lain tertabrak kereta karena tinggal di jalur rel. Tanpa pembatas, hampir seluruh area di sepanjang rel dipenuhi lumpur, sampah, dan tempat pembuangan dengan burung gagak berterbangan di atasnya. Nah, meskipun kereta berhenti cukup lama, mereka tetap harus berdesakan dengan keras, baik saat keluar maupun masuk. Di kereta selalu ada yang menanyakan siapa aku beri tautan kanalku. Gedung-gedung tinggi ini menandakan bahwa aku sudah dekat dengan pusat Mumbai. Tapi suasananya di sini tidak banyak berubah. Orang-orang beristirahat langsung di tanah yang kotor dan permukaan lainnya. Di jalanan begitu kacau sehingga bus-bus tidak bisa mendekat ke halte dan menjemput penumpang langsung di tengah jalan. Beginilah tampilan rata-rata kawasan di salah satu kota terbesar di dunia. Gedung-gedung tinggi yang menakutkan dan bangunan 2 lantai yang bahkan lebih kumuh. Jadi, lantai pertama itu milik pemilik yang sama. Di lantai pertama, mereka punya pusat bisnis. Tinggal di lantai 2. Apakah penghuni rumah mewah ini tidak terganggu dengan lingkungan kumuh di sekitarnya? Tentu saja tidak. Di sini semua orang hidup seperti itu. Dan mereka yang tinggal di kawasan kumuh, saya pernah melewatinya entah beberapa kilometer. Di sini ada wilayah yang sangat luas, Gistan, di mana kawasan kumuh itu berada. Baik yang Muslim maupun Hindu tanpa niscaya. Tidak ada bedanya. Semuanya sama, seragam. Mereka hidup baik-baik saja. Sekarang di setiap kawasan kumuh sudah ada saluran air. Dan di pinggirannya sudah ada toilet umum. Yang dulu tidak ada. Karena dulu semuanya dibuang ke sungai seperti ini, semuanya masuk ke saluran pembuangan. Namun para pedagang tidak lupa bahwa saat makan siang harus tidur siang, jadi mereka pergi dan menutupi gerobak mereka. Ini tempat laundry khas India. Aneh, tapi tempat inilah melambangkan kebersihan. Artinya pakaian digantung langsung di pagar jembatan. Di setiap permukaan yang ada. Inilah India apa adanya. Tingkat kehidupan penduduk bisa dinilai dari apa yang dijual di kios. Televisi ini usianya sekitar 40 tahun, tetap ada pembelinya. Di jendela ada pakaian compang-camping. Tidak jelas apakah itu sampah atau dikarenanya pakaian dijemur. Di apartemen lebih makmur, atas teralis jendela dipasang pot bunga. Bangunan paling bersih di sini adalah sekolah. Di sana ada gang-gang kecil seperti itu. Itu saja, di sana ada kuburan. Tepat di tengah kawasan kumuh ini terdapat kekayaan nasional India, pengingat bahwa negara ini pernah menjadi salah satu peradaban paling maju di dunia. Ini pintu masuk ke gua kuno yang dipahat di tebing sekitar 1.500 tahun lalu. Kita harus melepas sandal di sini. Sini sudah? Ya, karena ini sudah tempat suci. Alexander berlatar belakang pendidikan teknik sipil dan telah berkeliling India selama 30 tahun, namun ia belum memahami bagaimana orang India kuno bisa membangun semua ini di batu monolit. Lihat seperti apa pilar-pilarnya ya. Kamu lihat, dan di dalam sana ada kuil. Rasanya mustahil bisa memahat seperti ini hanya dengan pahat, meskipun banyak hal. Di sini juga, ya masih sulit saya pahami. Materialnya sangat keras dan rapuh, itu yang menarik.
Di dalamnya kuil aktif, kami diizinkan masuk pendeta. Kami berusaha tidak membangunkan pelayan lain. Di sana ada upacara terbuka, ya. Mereka memuja Siwa. Pada abad ke-6, agama Hindu dengan cepat menyebar di seluruh India. Di seluruh wilayah ini, banyak gua keagamaan yang dipahat di batu seperti ini. Yang ini adalah yang tertua, didedikasikan untuk Dewi Jogeshwari. Banyak aula, pilar, patung, dan tempat suci. Dibuat secara manual. Lihat, ini sebenarnya bukan sekadar pintu, tapi harus bertingkat-tingkat. Seperti ini. Ya, itu nanti diperkuat. Bagian yang retak, ya, itu sudah diperkuat. Ini dia bantengnya, Om Namah Shivaya. Ini Nandu. Shiva sedang bermeditasi, entah di mana, dalam meditasi ribuan tahun lagi. Dan dia menunggu Shiva terbangun. Begitulah ceritanya. Di sini mereka kehidupan, tertata. Ya, semua ini memang untuk para jemaat. Air, pembersihan diri, dan semacamnya. Lihat, ada keran air. Oh, ini cerita modern. Bahkan ada gemboknya juga, ya. Digembok supaya tidak bisa dibuka. Ya. Di Mumbai ada tempat minum umum seperti itu. Di kota orang bisa datang dan minum air. Siapa saja bisa datang dan minum gratis. Gelasnya satu untuk semua orang. Kelihatannya seperti Di sini memang pernah dipukul-pukul dan dari arah kanan seolah-olah ada bekas bor. Mengingatkan, kan? Ya benar. Saya sering menemui hal seperti ini. Selain itu, ada juga yang dipahat, terutama patung-patung dewa. Dan mereka dipoles sempurna sehingga mustahil dilakukan, bahkan dengan metode modern. Dan saya melihat alur seperti ini. Di mana-mana, ini gua kecil, bisa para sanyasi duduk di sini bermeditasi. Kamu bisa masuk dan melihat ke sana. Sel, ya itu benar, air limbah yang mengalir. Saat musim hujan, mereka mengalir ke suatu tempat. Nah, ini sebenarnya seperti saluran pembuangan, jadinya, dan di sini semuanya dulu terendam air. Dan ada yang amblas, dulu itu dilubangi, lihat di sana kelihatan airnya. Tapi sekarang sudah ada sampah di sana. Dulu airnya tetap terjaga di sini. Ya, di sini lagi-lagi sel-selnya pergi ke sana. Di sini bahkan ada burung merpati yang tinggal juga. Dan sekarang kita akan keluar ke sisi lain. Di sini ada beberapa sel biara cukup besar. Dan itu adalah kuil tempat kita tadi berada. Lihat, ada juga beberapa gambar kecil, relief yang dipahat. Di sini juga ada jejak-jejak perang agama. India hingga kini masih menjadi tempat pertemuan dan benturan antara Islam, Hindu, dan kepercayaan lainnya. Bagian-bagian yang patah itu terjadi ketika orang Muslim pada masa Aurangzeb atau masa lain berusaha menghancurkan semuanya, tapi batunya sangat kuat. Jadi mereka tidak berhasil sepenuhnya, hanya sebagian saja. Mereka menggigit kakinya. Ya, hal yang sama juga bisa dilihat di gua-gua Shayanta. Di sana patung gajah, hanya belalainya mereka patahkan. 3 tahun mencoba menghancurkannya. Kaki dan belalai gajah dipatahkan, batunya sangat kuat. Nah, lihat, ini sepertinya jelas seorang biksu. Kamu kira Brahmana? Ini tempat suci, sampah di sini tidak dibersihkan, bertahun-tahun dibuang begitu saja. Mereka tidak melihat masalah sampah ini atau mereka malas. Kami sudah naik ke area rumah dan halaman. Di sini ada anjing tidur dengan tenang dan pakaian dijemur dan anak-anak lokal pun berkumpul. Kuil agung sepenuhnya ada di bawah kami. Hey, how are you? Kamu orang India mengira aku orang Spanyol. Anak-anak mengantar kami di kuil untuk mendapat uang. Anak laki-laki dengan celana panjang bagus dan sandal itu namanya Niraj. Singkatnya, anak-anak itu berlari entah kemana. Semoga bukan ke tempat jagal.
Jadi begitulah kami masuk ke ruangan tersembunyi, tempat yang katanya dihuni oleh seorang biksu. Di sini kita harus meninggalkan persembahan untuk para dewa. Aku hanya punya pisang. Correct? Correct. Orang kulit putih di daerah kumuh itu selalu jadi perayaan. Ada yang ingin mendapatkan uang dari kami, ada juga yang sekadar penasaran melihat makhluk aneh seperti aku, terutama anak-anak. Bagi mereka, ini benar-benar sebuah peristiwa. Di sini, Namaste. Buhic. Di sini hidupnya aneh. Pria ini tidur sambil jongkok di pojok ruangan. Tur dari anak-anak itu memang kurang menarik, tapi aku tetap memberi mereka 300 rupiah untuk dibagi dan berharap mereka bisa menemukan pekerjaan yang layak. Bagi anak muda, ini adalah masalah besar. India memiliki populasi termuda, jadi anak muda, termasuk aku, sangat terpengaruh oleh media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna Instagram dan WhatsApp meningkat secara signifikan. Konten yang disajikan kepada kami sangat buruk. Orang-orang mulai memutarbalikkan realitas, mengaitkan hidup mereka dengan video-video TikTok ini yang akhirnya meningkatkan angka pengangguran dan membuat para pelajar berhenti belajar. Konten seperti itu benar-benar merusak otak. Syukurlah TikTok sudah dilarang. Itu memang sangat buruk. Sekarang, di negara kami, kebanyakan orang menonton YouTube dan video Instagram. Wibah, jika orang memanfaatkan internet untuk hal bermanfaat, meningkatkan keterampilan, dan mempelajari hal baru, yepua mereka bisa menggunakan internet dengan baik dan menjadi lebih kaya. Saya 20 tahun, lahir di Bangalore, India. Di sana banyak taman dan kotanya keren. Sebagian besar hidup saya habiskan di Agra yang bersejarah, tempat Taj Mahal. Saya pindah dan bersekolah di sana. Aditya belajar di bidang kedokteran dan sudah pernah tinggal di berbagai wilayah di India. Kami membagi India menjadi 3 bagian, timur, tengah, dan barat. Masing-masing sangat berbeda dan menggunakan banyak bahasa yang berbeda satu sama lain. Budayanya juga berbeda-beda. Jadi, kami memang benar-benar orang yang berbeda. Timur dan utara, sangat berbeda. Pertama kali saya di India, saya sangat heran mengapa orang India berbicara satu sama lain dalam bahasa Inggris. Jika melihat India, negara ini terdiri dari banyak negara bagian dan di setiap tempat ada bahasanya sendiri. Karena sulit komunikasi saat bepergian dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Jika Anda berbahasa Inggris, Anda bisa bertahan di mana saja. Jelas, hal ini berkaitan dengan masa lalu kolonial karena Inggris pernah menguasai seluruh India dan bahasa Inggris menjadi bahasa umum yang digunakan di setiap negara bagian. Setelah merdeka, kami juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Meskipun pada saat itu banyak orang ingin agar Hindi menjadi bahasa nasional. Hal ini sulit karena tidak semua orang berbicara dalam bahasa Hindi. Selain itu, bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran utama dalam kurikulum pendidikan kami. Kami mempelajarinya sejak sekolah dasar. Kebanyakan pelajar di seluruh India mengenalnya dengan baik. Saya pikir orang yang bisa berbahasa Inggris punya peluang lebih besar mendapat pekerjaan baik dibandingkan yang tidak bisa. Orang India sangat mahir bahasa, banyak dari mereka bisa berbicara beberapa bahasa. Alina datang ke India untuk mengajarkan mereka bahasa Rusia. Ini ruang kelasnya. Kita akan melakukannya. Kalian akan melakukannya. Mereka akan melakukannya. Di kelompok Alina ada pria lebih dari 50 tahun dan gadis sekitar 15 tahun. 25 orang lain ikut online. Ayo saya lakukan ini. Kamera mengarah pada saya. Saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah. Nanti saya akan mengerjakan pekerjaan rumah besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya akan kirim pekerjaan rumah di chat. Baik. Ini yang dipelajari. Hari ini, pelajaran apa? Masa depan, masa lampau dari kata kerja. Tak sempurna. Bagaimana anak-anak bisa sampai pusing? Mereka tidak karena pertama-tama saya datang ke sini dan benar-benar terkejut karena tidak peduli seperti apa orang itu. Orang India ini bisa bahasa Inggris, bukan di level C2, tapi seperti C22 versinya sendiri. Dan dia pasti akan berbicara lebih baik dari saya.
Sepertinya begitu kan, negara dunia ketiga yang entah di mana, sangat jauh, penuh kawasan kumuh, seolah-olah tidak ada apa-apa dan tidak ada yang punya apa-apa. Dan tingkat pendidikan mereka serta cara mereka memandang identitas budaya kita itu sangat menarik. Mereka membandingkan India dengan Rusia. Kenapa? Mereka belajar bahasa Rusia dengan mengatakan bahwa Rusia dan India hampir seperti saudara dalam sejarah, bahwa ini adalah wilayah yang sangat multinasional, wilayah yang benar-benar multibahasa. Mereka belajar Rusia untuk apa? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Tidak jelas, saya tanya mereka. Kalian akan ke Rusia belajar? Mereka bilang, tidak, saya sudah 60 tahun. Untuk apa? Bagi mereka pengetahuan bahasa itu seperti sesuatu yang melayang di udara. Kalau kamu tahu bahasa, oke, berarti kamu berpendidikan. Berarti kamu memandang dunia ini dengan cara yang berbeda. Alina adalah relawan dan bekerja tanpa dibayar. Dia juga menang dalam kompetisi. 30 mahasiswa magister terbaik yang menjadi pemenang dikirim ke berbagai pusat magang. Saya ditempatkan di Mumbai. Pilihan lainnya adalah Tajikistan dan Kirgistan. Ты решила максимально подальше. Да. Почему нет? Почему нет? Если... Да, монолингвальная аудитория. Aksen mereka ya sangat kuat sampai-sampai aku tidak mengerti. Aku bilang, maaf, aku tak bisa bahasa kalian, Tantene. Mereka tersinggung bicara dalam bahasa Inggris. Kejadian ini terjadi di Bea Cukai. Dia bicara denganku bahasa Inggris. Aku sadar ada kata bahasa Inggris diucapkan, tapi karena fonetiknya aku tidak mengerti. Aku bilang, oh, silakan ambil dokumenku. Nah, saya tidak tahu apa yang kalian mau. Были такие, кто, все, он перестал ходить. Tidak baik di sini maupun di Rusia tidak ada. Mereka biasanya bertahan, memaksakan diri. Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu. Anehnya, Alina jarang sekali didekati orang di jalan. Di sini saya tinggal di hotel yang sangat bagus. Di sini, pada dasarnya, kepada kami, sebagai peserta kompetisi ini, dijanjikan akan dibayarkan hotel, transportasi, semua biaya visa. Di hotel yang nyaman, Alina tinggal gratis, tapi tetangganya bermacam-macam dan unik. Waktu itu menelepon resepsionis, ya saya mencoba, ya saya bilang mereka saling membunuh di sana. Dan sampai saya turun ke lantai 1 menunjukkan video itu, tidak ada reaksi. Bahkan rekan saya dari India bilang, kenapa kamu ikut campur? Ya Alia, kalau mereka saling membunuh di balik pintu tertutup, kamu tidak perlu bereaksi terhadap itu. Setelah video itu, saya diantar dengan pengawalan dari lantai 1 ke kamar saya di lantai 11. Mereka masih 1 jam lagi berdebat dan saling berteriak di koridor dengan bahasa India mereka. Kontras Mumbai langsung terlihat begitu kami keluar ke jalan. Di sebelah ada gedung tinggi menyeramkan, burung gagak di atasnya, dan di sampingnya pencakar langit mewah milik miliarder. Sebenarnya di sana tidak boleh sembarangan merekam, dan mereka sangat keras menegur di sana. Itu adalah rumah terbesar yang bisa dibilang dimiliki oleh satu keluarga. Ini anak laki-lakinya. Anak miliarder itu baru-baru ini keluar, mereka baru saja menikah. Di mana Rihanna tampil, itu dia. Dari sini aman untuk merekam. Di sisi lain, jalan ada kawasan yang menyeramkan, tempat Alina biasa lewat untuk pulang. Tidak takut? Sama sekali tidak. Orang-orang di sana hidup bekerja seperti biasa. Apa yang menakutkan di sini? Tidak ada yang mengganggu. Tidak. Hanya saja mereka melihat dengan aneh. Ya, menurutku mereka melihat kita dengan aneh. Kalau aku jalan sendiri, 2 orang kulit putih. Benar-benar. Di balik pagar itu mereka menutupinya. Di sana ada desa penuh tunawisma. Di sana supaya tidak terdengar, tidak terlihat, tidak ada tempat. Semuanya sudah dipagari. Di tempat lain, mereka tinggal di bawah jembatan. Tidak ada yang bisa dilihat. Hanya tumpukan sampah dan tanah. Sejak awal dibangun, semuanya tetap seperti itu. Rumah-rumah mereka yang beruntung dibongkar dan mereka mendapat kompensasi tempat tinggal baru. Di sini Anda bisa saja mendekat misalnya ke bangunan seperti ini. Di sebelahnya akan ada kandang sapi. Tepat di samping ini kompleks pusat perbelanjaan.
Semuanya memang seperti itu di sini. Sapi-sapi bisa berjalan-jalan kemanapun mereka mau, melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi mereka tinggal di sini, tidak punya rumah. Ya, ada atap Di atas kepala, benar. Dan saat hujan dan salju, ya bukan salju tentu saja, tapi saat musim hujan mereka tinggal di sini. Ya, baik hujan debu. semuanya terbuka, baik saat hujan maupun debu. Kamu bisa mendekati mereka, berbincang, mereka akan senang, mungkin mereka akan menawarkan sesuatu, seperti selotip. Ya, begitulah cara mereka hidup. Tentu saja ini adalah orang-orang yang memang punya tempat tinggal. Bukan tempat tinggal yang layak, tapi tetap saja itu tempat tinggal. Kamar-kamar kecil berukuran 3 meter, 3 meter. Tapi bagaimanapun juga, Alexander sudah lama di Mumbai, sedangkan sopir taksi ini baru saja datang dan tidak mengerti bahasa Inggris. Di tempat pemberhentian metro bercampur. Kata metro station sama sekali tidak ia mengerti, benar-benar nol, oke, tetap saja. Dengan cepat ada yang mengerti dengan baik. Di tuk-tuk ada argo, jadi tidak perlu tawar-menawar. di sana ada sisa Ajatada dan Yulia ada. Saya yakin sendiri. Kita tidak perlu tanya harga, bagaimana atau apakah mereka menyalakannya. Ya, Oh, jadi langsung jalan ya. mereka hitung setiap rupiah. Ya, 23 itu sudah mulai. Begitu kamu duduk, sudah mulai dihitung. Ini awal. Tumpukan motor sudah berkarat, bangunan-bangunan yang tidak menarik dan kawasan kumuh. Rumah tempat Alexander tinggal berada persis di balik tembok dari semua itu, dan di sini sudah bukan India lagi. Ada tukang kebun, gym, kolam renang, dan meja biliar kemah. Saat makan siang, semua orang istirahat untuk tidur siang. Dari jam 2 sampai jam 4 semuanya tutup, makan siang, lalu tidur. Di sini ada kolam renang dewasa untuk anak-anak, juga ada taman bermain anak. Ini 45 lantai, tapi sebenarnya kalau dihitung dalam meter lebih tinggi, sekitar 50 lantai. Di sini ada 2 lantai penuh, spa khusus pria. Di sini ada sauna kecil, tempat parkir juga ada di tempat kami. Tempatnya sangat menyenangkan. Ada taman, dan di bawahnya ada lapangan sepak bola. Taman ada di lantai berapa? Lantai 8. Tapi di sini tingginya lebih dari 2,5 meter per lantai. Jadi kalau dihitung dalam meter jadinya lebih tinggi. Selain itu di sana juga bisa berolahraga, ada meja tenis, catur, siapa saja bisa melakukan apa yang mereka suka, bisa masuk dan bermain gratis. Orang pemerintahan tinggal di gedung ini. Mereka datang ke sini ketika mereka menutup jalan, memindahkan bangku-bangku dan semua pedagang itu. Dari sini pemandangan ke Goregaon, ke lingkungan kita sangat bagus. Beginilah tampilannya dari sisi lain. Sekarang memang ada sedikit kabut. Ini kira-kira seperti inilah kehidupan kelas menengah. Kabut begini selalu ada. Tentu saja tidak. Angin meniup semuanya pergi. Di sana juga masih ada yang membakar. Tentu saja semuanya naik ke atas. Debu, kabut, asap seperti ini. Kadang dari sini laut 5 km terlihat jelas, juga pagoda juga. Di sana praktisi vipassana. Jadi hanya borscht buatan Anda jadi ya? Anda memasak? Ya, tentu saja. Roti pipih itu namanya parata. Dengan perut hasilnya tidak akan sama. Jadi tidak rekomendasi, Itu bisa menstabilkan. lebih baik daripada semua obat. Lalu misalnya apa yang bisa dimakan? Apakah itu akan kotor atau mengandung bakteri tertentu? Meskipun mungkin makanan itu dari oven, tetap saja kalau melihat bagaimana mereka memasak, semuanya dilakukan di luar, bagaimana mereka mencuci piring langsung di air yang kotor, sangat mungkin ada sesuatu yang masuk. Itu bisa jadi infeksi. Bisa juga karena kadaluarsa atau dari sumber lain. Kemungkinan bakteri. Terutama bagi mereka yang sering menulis ulang. Lama mereka terbiasa dengan kuning telur. Di balkon ada kebun kecil dan area barbeku. Mereka memanggang sate langsung di sini. Ini tomat ya. Ya, itu. Lobak. Dan alat ini kalian jalankan langsung di sini ya. Ya, dia warnanya abu-abu. Kami hanya menggeser kursi ini lalu selesai. Tabung gas panggangan. Dan saat itu ventilasinya cukup langsung ya. Ya, Tak ada. Buat dinding berjelaga. itu benar-benar normal saja. Alexander berusia 69 tahun dan sepertinya India membuatnya awet muda karena dia sudah menjelajahi seluruh negeri. Semua tempat ini. Anda kunjungi dalam kurun waktu berapa lama? Sejak tahun 2007. Dan kira-kira berapa kilometer diperkirakan? Saya bisa bilang berapa yang sudah saya tempuh dengan berjalan kaki. Selama 4 tahun, sekitar 40.000 kilometer. Wali kota, sayang. Sama dengan
Mari kita lihat petualangannya. Ini adalah seekor piton di balkon miliknya. Dan di sini dia merekam pertarungan 3 ekor banteng, 2 melawan 1 yang tidak menyerah dan tidak lari. Di pantai saat air surut, kamu bisa menemukan apa saja. Bahkan anjing-anjing pun terkejut. Haruskah kita bertarung? Ayo, lebih tinggi. Ini sudah kepiting lain dan ikan buntal. Tunjukkan kemampuanmu. Wah, hebat sekali. Wah, luar biasa. Wow. Wah, dia menyerang. Berlari. Sekarang ia akan cepat menunggu dirinya sendiri. Selesai. Nah, ikan buntal ini tidak bisa melawan arus. Jadi terdampar di pantai. Masih hidup, sekarang kita akan membantunya. Cantik sekali. Di Mumbai, bukan hanya ada jalanan dan permukiman kumuh, di sini juga ada taman hijau yang sangat keren. Inilah roda samsara yang berputar. Ini hanya bisa kamu lihat di India. Tak ada yang akan mengusir sapi-sapi itu. Mereka menunggu sampai ada yang lewat atau memutar. Masalah utama kota besar seperti Mumbai adalah transportasi. 30 juta orang selalu ingin pergi ke suatu tempat dan itu sulit untuk diatur. Metro adalah solusi yang ideal. Metro di sini masih baru dan cepat. Namun pembangunannya sangat mahal dan metro belum tersedia di semua wilayah. Karena itu, pada akhirnya, selanjutnya semua orang berpindah beralih ke tuk-tuk. Ada 220.000 dari mereka di Mumbai. Di beberapa wilayah, tuk-tuk dilarang. Misalnya di Bombay lama. Namun di wilayah lain, tuk-tuk adalah transportasi nomor 1 untuk jarak pendek. 5 juta orang menggunakannya setiap hari dan biaya sekali perjalanan sekitar $0,50. Lihat, di metro ada iklan seperti ini. Pasangan India, tapi baik pria maupun wanitanya sangat bergaya Eropa. Mungkin ini hanya perasaanku, tapi kuanggap kulit mereka tampak lebih terang. Metro di Mumbai metro layang dan sebagian besar jalurnya di ketinggian. Jadi 1 kali perjalanan saja sudah cukup untuk memahami seperti apa kota ini. Permukiman kumuh menempati 25% wilayah kota Ji. Dihuni 9 juta orang. Rumah mereka tidak resmi, dibangun dari barang bekas. Tidak semua ada saluran air. Di sini sekilas seperti reruntuhan dan tempat sampah. Tapi ternyata banyak orang tinggal di sini. Semakin dekat ke stasiun metro, muncul peradaban yang tidak terjangkau oleh warga permukiman kumuh. Orang miskin hanya datang ke sini sebagai pembantu, meski mereka tinggal di jalan yang sama dengan orang kaya. Mumbai harus terus membangun jalur metro. Inilah stasiun saat dibangun. Di sini tampaknya pembangunan terhenti. Stasiun baru memang ada, saya sempat mengunjungi salah satunya. Jalur ini masih jarang digunakan karena hanya ada beberapa stasiun saja. Ini adalah tempat pertama di India, di mana saya memang benar-benar sendirian, mahal sekali. Aditya berpendapat bahwa India walau lambat tetap menjadi lebih baik. Sulit untuk membicarakan perkembangan India. Ada 2 sudut pandang. Jika berbicara tentang PDB, laju pertumbuhan dan jumlah miliarder di negara kita, itu benar, kita sedang berkembang. Ketika saya keluar membeli susu, saya melihat ada sesuatu yang baru terjadi. Sepanjang waktu, kafe baru dibuka, perusahaan baru bermunculan, teknologi baru masuk ke setiap rumah. Pengaruh internet juga meningkat dalam 5-10 tahun terakhir. Anda bisa meninggalkan uang tunai, melakukan transaksi sekecil apapun hanya dengan 1 klik. Anda melihat kode QR yang bisa digunakan untuk membayar di setiap toko. Jadi, saya yakin India benar-benar menjadi lebih baik. Алина в Индии не только учитель, но еще и библиотекарь. Berantakan apa? Itu aku yang bikin. Sebenarnya di sini bisa dilihat. Di sini ada dongeng anak-anak, lalu di sini diurutkan sesuai abjad. Di sana ada buku-buku khusus tentang budaya. Perpustakaan ini terakhir dibereskan, mungkin 20 tahun lalu. Mereka datang ke sini dan memindahkan sesuatu. Aku datang dan memutuskan memisahkan buku-buku tentang perang dari Uni Soviet, lalu menaruh karya klasik di rak terpisah. Ya, seperti seharusnya. Seperti cara perpustakaan kita bekerja. Jadi, kamu memang mengurus perpustakaan? Atau kamu yang menawarkan diri? Aku diminta. Ya begitulah. Apa kamu bisa katanya? Kamu bisa? Kenapa? Tidak. Apa susahnya? Aku sudah mengerjakan ini 1,5 minggu. Kalau mau tahu,
Ya, setidaknya sekarang sudah mulai ada kemajuan. Bahkan stand-stand ini hampir selesai. Oh ya, ada gadis-gadis India yang datang ke sekolah balet di ruangan sebelah. Di sini juga ada mesin air minum. Alina tidak berani minum dari sini, tapi para balerina minum. Itu para ibu sedang menunggu anak-anak balet mereka. Ya, semua dijemput. Di sini mereka sangat serius terhadap anak perempuan. Ya, maksudku bagaimana ya? Ada gadis-gadis di sini lama? Ya, tidak mungkin. Ya, kalau kamu punya anak perempuan, itu dianggap buruk. Duka memang di keluarga. Ya, maksudku mereka dibunuh. Itu sudah biasa. Mereka dibuang di jalanan. Di sini bahkan masih ada sekolah-sekolah untuk anak perempuan yatim piatu. Masih menelantarkan mereka. Sekarang tidak, ya tidak. Separah dulu. Tapi menurutku kasus-kasus seperti itu masih akan tetap ada. Hal seperti itu tidak bisa begitu saja dihapus dari pikiran orang. Itulah sebabnya sekarang sikap terhadap anak perempuan sangat protektif. Mereka menantikan mereka mengantar mereka sampai ke sekolah. Terhadap anak perempuan sangat berhati-hati. Dan kalau naik bus, ada tempat duduk khusus perempuan. Seolah-olah anak perempuan berhasil memperjuangkan hak-hak mereka. Negara bagian ini sangat liberalku, karena di sini masih ada sekolah dan universitas khusus perempuan, dan perempuan sangat vokal menyuarakan hak-hak mereka. Berkata, ini hak kami untuk hidup, hak kami untuk belajar, ini hak kami 30%. Mereka tidak punya hak. Itulah sebabnya dulu anak perempuan dibunuh. Kenapa begitu? Karena pada masa itu mereka sangat membutuhkan mahar. Kantong plastik di atas kursi taksi adalah ide yang bagus karena di luar banyak kotoran dan selalu ada kejuaraan mengangkut barang. Inilah pemenang di antara gerobak-gerobak. Dan orang ini seperti manusia semut, membawa beban 20 kali lebih berat dari dirinya sendiri. Di sini mereka memasang perancah bangunan dari bambu. Baik perancah maupun bangunannya sendiri, sama-sama miring. Beginilah tampilan gedung yang berisi hotel dan guest house. Menyewa tempat tinggal lewat internet harus lebih hati-hati. Dan yang paling indah dan bersih di antara semua ini adalah kediaman gubernur negara bagian. Di India, jumlah penduduknya banyak, sehingga misalnya saat pemilu mereka sulit dikendalikan. Setiap orang yang memilih akan ditandai dengan tinta khusus. Ini dilakukan agar kamu tidak pergi ke TPS lain atau tidak menggunakan dokumen palsu milik orang lain. Jadi di sana benar-benar ada lembaran besar, tidak boleh difoto, ya, ada area yang dipagari, dan orang-orang masuk ke sana dengan paspor atau dokumen mereka. Tentu saja mereka terikat pada suatu area, tapi tetap saja mereka diberi tanda itu, semacam bukti bahwa saya sudah memilih. Apa itu? Itu perpustakaan. Itu adalah rumah-rumah pedagang yang sangat khas, yang sekarang sudah diubah menjadi sesuatu. Perpustakaan, universitas. Kamu suka perpustakaan? Iya benar. Kan jurusan sastra. Jadi memang begitu. Ingin naik ke atas dan merapikan semuanya di sana? Iya, dimanapun. Ingin membersihkan semuanya, menyemprotkan antiseptik ke semuanya, dan menyalakan ventilasi. Sebaiknya pergi dengan alat penghisap debu. Kamu belum makan pakai tangan kan? Aku sudah terbiasa makan plov, nasi ini, dengan sendok dan garpu. Lalu kau akan mengambilnya dariku. Tangan saya tak bisa begitu. Saya juga tidak tahu. Tangan mereka benar-benar berbeda. Iya, mereka memang punya bentuk tangan khusus. Ngomong-ngomong, apa yang biasanya kamu lakukan di waktu luang di sini? Awal-awal aku jalan-jalan di sekitar blok, di sekitar hotelku, sambil bawa kamera juga, pakai monopod. Aku mikir, aduh, semoga aku nggak dibunuh. Aku akan merekam semuanya. Maksudnya, supaya ada bukti di mana aku berada. Dan aku kirimkan itu ke ibuku secara bersamaan. Pernah nyasar ke tempat ada tikus, tempat sampah, dan semacamnya? Tikus memang berkeliaran, nggak perlu ke sana. Berdiri dekat tempat sampah, 10 menit pasti ada yang lewat. Di sini juga ada kelelawar berisik. Dan juga banyak burung gagak. Rasanya ingin mandi saat pulang dari luar di India. Hari-hari pertama saat aku datang, aku mencuci semua bagian tubuh yang terbuka dulu di wastafel. Aku mencuci hidung, lalu kaun baru. Aku masuk ke kamar mandi dan membilas semuanya dari tubuhku. Jadi kondisinya memang sangat buruk. Selain itu, aku juga sangat takut terkena infeksi di sini karena di sini sangat hangat dan infeksi berkembang di tempat yang hangat. Aku pikir kalau aku kena sesuatu lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Aku akan mati. Saya membawa banyak sekali pil, nggak perlu saya bisa berbagi, sangat banyak. Aku juga masih panik. Aku punya antibiotik, obat untuk alergi, beberapa tetes, antivirus tambahan, 4 bungkus, kami semuanya lengkap. Jadi kamu sudah tenang? Ya, sekarang ya.
Alexander menikmati hidup di India, tapi dia yakin tidak semua orang India semanis dan sebaik yang terlihat. Kalau naik sepeda, kalian tidak pernah tersenggol. Tersenggol, bahkan sering. Iya, memang sering tersenggol. Mereka suka banget menyelip di tempat yang sebenarnya tidak ada ruang sama sekali. Mereka juga sering menginjak, tumit, dan menyenggol siku dengan kaca spion. Bahkan mobil-mobil, kalau kamu di jalan, mereka melaju sangat dekat seperti itu. Mengajak, ya deh. Ya, mereka selalu terburu-buru ke suatu tempat. Jadi di sini memang perlu semacam insting. Intuisi dalam berkendara, di sini semua orang mengemudi secara intuitif. Meskipun ada aturan, semua orang melanggarnya. Kalau dia mau, dia bisa langsung berputar ke sana dan menyeberang saja, karena semua orang di sini berkendara seperti itu. Tadi ada motor yang memotong jalanku, dan aku sempat sedikit menghindar. Dan di belakang, di antara, jaraknya segini antara aku dan mobil, ada seorang gadis yang mencoba menyalip. Dia juga sempat menghindar. Akhirnya dia jatuhkan motornya dan mulai berteriak ke arahku ya. Lalu tiba-tiba banyak orang India langsung berkerumun hanya untuk melihat ya. Kadang-kadang ada saja yang ingin ikut campur. Mereka mulai menarik-narik tanganku. Tentu saja aku menepis tangan itu. Polisi pun datang. Singkatnya pada setengah jam kemudian, ya bos, tidak ada apa-apa. Aditya adalah pria yang cerdas dan dia punya banyak teman di berbagai negara. Aku memang belum pernah meninggalkan India, tapi aku sangat ingin mengunjungi 3 negara yang aku kenal dari film, buku, dan cerita teman-teman. Negara pertama yang ingin aku kunjungi adalah Jepang. Jepang telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Negara itu berhasil memadukan tradisi kuno, budaya, dan sejarahnya dengan tren modern yang diikuti oleh negara-negara barat. Negara kedua adalah Jerman, karena kakakku pergi belajar ke sana dan dia telah menunjukkan banyak video serta menceritakan pengalamannya kepadaku. Itulah salah satu alasan mengapa aku ingin mengunjungi negara itu. Dan yang terakhir adalah negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab. Aku punya teman di WA. Dia bercerita bahwa meskipun negara itu tidak jauh dari kita, suasananya benar-benar berbeda. Kami tidak memiliki persamaan pasar, tapi dia sangat keren. Pegang tongkat. Ayo, yang suci boleh. Sebagai pengingat, Alex akan segera berusia 70 tahun. Ceritakan lagi tentang rahasianya untuk usia Anda. Ya, Anda terlihat luar biasa. Gerak adalah kehidupan. Banyaklah bergerak dan jangan masukkan hal buruk ke dalam pikiran dan kamu akan bahagia. Singkat dan keren. Jika kamu merasa sangat sedih dan merasa hidupmu benar-benar tidak berarti, maka cobalah untuk pergi ke India. Di sini akan terasa lebih seru. Ya, sebenarnya kebahagiaan itu bukan di India atau di Rusia. Kebahagiaan itu ada di dalam, di sini, di kepala. Itu saja. Tidak diragukan lagi, India bukanlah tempat terbersih di dunia jika melihat Mumbai. Tapi jika melihat ke dalam pikiran orang-orangnya, semuanya sangat berbeda. Dan negara ini pun tampak seperti sesuatu yang baik dan bebas. Isi kepalamu dengan kebahagiaan dan jangan lupa subscribe ke kanal Vova Karmanov jika kamu suka episode ini. Akan ada banyak episode seperti ini lagi. Aku sendiri pergi dengan pakaian yang benar-benar kotor, tapi dengan pikiran yang bersih bahwa aku akan kembali lagi. Sampai jumpa.